بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala pada memberi kita kesehatan yang merupakan bagian lagi dari puncak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Tanpa kesehatan tentunya nikmat-nikmat yang lain juga tidak bisa kita jalani, tidak bisa kita rasakan secara sempurna. Nikmat diberikan harta, nikmat diberikan teman, nikmat yang lainnya makan minum, namun tidak dibarengi dengan kesehatan, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut akan berkurang ataupun bahkan tidak ada maknanya. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam nikmat sehat ini hendaknya selalu kita pergunakan untuk sebagai modal kita, sebagai bekal kita untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih sebentar lagi kita akan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, kita akan masuk pada bulan Ramadan yang dinanti-nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegera. Siapa kita? Ya, persiapkan kesehatan kita, persiapkan harta kita, persiapkan kekuatan kita untuk apa? Beribadah pada Ramadan tersebut. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Kemudian wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhenti. Sementara ya, berhenti. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita supaya dalam Ramadan yang akan kita lalui benar-benar kita melakukan ibadah yang maksimal, yang optimal. Ya, ante kak kenara sia-sia lekan waktu hari-hari yang kita lalui pada Ramadan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan dan aturkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang bersabar meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Mukhtasar Hadis As-Siyam, ringkasan hadis-hadis puasa,
kita akan membaca sekarang hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-9 yang berkaitan dengan beberapa adab atau hukum-hukum yang menyangkut bulan Ramadan atau puasa pada Ramadan itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Muallif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan an Abi Hurairah al-hadits at-tasi' fi hukmi man akala aw syariba nasiyan. Hadis yang ke-9 tentang hukum orang yang berpuasa makan minum karena lupa. Mangan minum lagu karena lupa, bukan karena sengaja. Karena kalau sengaja jelas-jelas ini hal yang dilarang. Jelas-jelas ini perbuatan dosa. Ya, dan membatalkan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syarib, ayai lupa dalam keadaan ia berpuasa, puasa lagu lupa, lantas fa akala aw syarib, dia makan dan minum pada hari puasa tersebut. Ya, pada waktu puasa sebagaimana ya disebutkan yaitu lekan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu yang ditekankan atau diwajibkan untuk imsak, menahan diri, lekan mubtilat, lekan segala yang membatalkan puasa tersebut. Ya, harus kita tahan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ya, di antara makna dari puasa itu Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Orang yang berpuasa itu dia rela meninggalkan syahwatnya, dia rela meninggalkan makanannya, dia rela meninggalkan minumannya, menjauhkan sesuatu yang sebelumnya mubah. Muni haram jelas disurita, ya. Tapi sekarang perkara yang mubah kita harus jauhi ketika dalam keadaan berpuasa. Ini sesuatu tantangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan li ajli, karena aku semata, bukan karena apa-apa. Ya, karena alasan hemat, alasan untuk kesehatan dan yang lainnya. Memang karena Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan semuanya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahlaku amalan sebelumnya. Ya, Allah mengatakan ahlaku amalan manusia ini mereka, untuk mereka, kecuali puasa saja aku epena kata Allah Subhanahu wa taala. Aku epena dan aku yang akan memberikannya balasan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita atau orang yang berpuasa sanggup rela meninggalkan sesuatu yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagi orang yang sengaja lupa makan minum pada hari berpuasa tersebut, falyutimma saumahu, hendaknya tetap sempurna yang puasana. Ya, batal puasa tak lupa. Ya, lagu kenyang, dekat tak kenyang. Ya, bangun-bangun, ya, setelah sholat subuh, ya, mungkin ketiduran.
ya, mungkin ketiduran, selesai zikir dan yang lain mungkin ketiduran, bangun-bangun agak lapar. Apalagi kan hari-hari pertama, ya, minggu pertama masih kita rasakan, ya. Lantas bangun-bangun langsung mangan, langsung nyampah kita. Lagu karena lupa dekat tabsur. Maka ini falyutimma saumahu, tetap tasempurna yang puasa anta. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah yang memberikan dia makan atau memberikan dia minum. No, lupa no itu ini nikmat jarina. Ya, lupa ini nikmat. Allah tahu kebutuhan kita yang memang mungkin lambung kita memang butuh. Allah Subhanahu wa taala mina kita lupa. Jadinya nikmat besar lupa nasi. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Muttafaqun alaih. Al-hadithu dalilun ala man akala aw shariba nasiyan fa sawmuhu sahihun la naqasa fi. Ayya makan minum, dalil hadisnya sebagai dalil bahwasanya dengan makan minum tapi dengan lupa, karena lupa maka tetap puasanya sah, tidak batal, tidak berkurang. Wala isma alaih, dan juga dia tidak berdosa. Idz la qasda lahu fi dzalika wala iradah, karena tidak ada maksud. Ya, nara ya niatang ya. Ya sadar. Maka ini Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Bal huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Dan bahkan nono adalah rizki entah, rizki yang Allah Subhanahu wa taala giring untuk orang yang berpuasa tersebut dengan sebab lupanya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilaihi, karena sesungguhnya makanan atau minuman yang dia lupa tersebut adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ya arahkan untuknya. Mangan minum lagu kumbe dengan syahwat nengka arak kita gen lupa. Ya tak tahu no jahat. Kenapa? Ada yang membuat kita sadar. Ya. Menarak tadah lupa ku ngan gaulin kulit natunina no. Ya narak lupa ni nejak. Ya, tentunya dilakukan dengan kesadaran. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah juga, man aftara fi syahri ramadhan nasiyan, ayyaija berbuka ya atau makan minum pada siang bulan Ramadan nasiyan, dalam keadaan lupa, tidak disengaja, fala qada alaihi wala kafarah, maka dia tidak perlu mengqadha puasa tersebut atau hari yang dia makan karena lupa tersebut ataupun membayar kafarah. Ya, karena puasanya sah, yakni batal. Jadi ya tak perlu ngada ia. Ya tak perlu ngada ia. Namun rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan menggauli ya qaddarallah la qaddarallah ya arah pengantin mungkin ya, atau ada di antara kita lagu nenek je yang bau taksir nenek yang buat sok tajauan kah mena lemak noja ya, sibukkan diri kita dengan baca Quran, salat ya. Rahimani wa rahimakumullah, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celaka aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahlaka?" Apa yang membuatmu celaka? Kumbek yang kau penggetu celaka. Dia mengatakan, "Waqa'tu imra'ati fi Ramadan atau jama'tu imra'ati fi Ramadan." Aku menggauli istriku siang bulan Ramadan. Ya. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yang pertama kewajibannya untuk kafarah satu hari tersebut, satu hari ini. Jelu, bangun 2 jelu, kalian lipat ganda yangnya. Satu hari pertama, itqi raqabah. Hal tastati an tu'tiqa raqabah? Bau kelek pengen merdekaan saya budak. Apa jawabannya? La astati, aku mampu. Ya. Kemudian, wa hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain? Setelah pilihan yang pertama tidak mampu, baru pindahlah pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kaharin ke 2 bulan. Ya, iya bulan nu milenta nyerap lebaran doang. Ini 2 bulan, 1 hari ibu-ibu. Ya, angkan ya kape anu lalu pintu mama anu men pen kenjelu jak kekelam jak baka. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kafarat yang kedua, ya, adalah puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut tanpa arak jedana yang nak kanggo lalangin. 2 bulan ini ya nak kanggo lalangin terus selama 2 bulan. Ke jelu. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Apa katanya laki-laki ini? Ya astagfir. Wah tua terus nenek. Yang bu ya nalasan tak ada bah. Apa kigen uras wah tua ita. Uras doang ya. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ketiga, pilihan yang ketiga, tut'im sittina miskina. Menang gitu aja, pembeng 60 orang miskin. 60 orang miskin diberikan makanan yang mengenyangkan, makanan yang baik mengenyangkan. Yang mangan 60 dengan apa angkatnya tuloka nih? Ya, tuloka mama ni apa angkatnya? A'ala afqara minni ya Rasulullah. Rasulullah, ya, apa katanya? La afwan. Yang pertama dia mengatakan la astati, ya aku mampu mesti. Ya aku mampu. Merdekaan budak ya mampu. Puasa wah tawa aku mampu mesti. Narak balungku. Ya, kemudian pilihan yang ketiga, bagaimana dengan kalau memberikan orang makan? 60 orang diberikan makan. Apa enggak dah? Ya aku mampu mesti. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya dan membawakan 1 sok dari makanan, kurma atau gandum, diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaq bih. Kah, nenek pikadu bersedekah wah. Pikadu mayar kafarat, biang dengan mangan ngadu nenek, pira jarakna. Abang kata, "A'ala afqara minni ya Rasul." Ya Rasul, aku paling derek tenai. Narak diri ahli aku ke ya narak diri ahli aku. Namun ini dengan apa? Penjelasan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan urutan yang jelas. Namun lihat bagaimana Islam dan agama yang begitu rahmah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan at'imha atau at'imhu ahlak. Kah munang gitu aja. Cukup nenek tekadu mangan tangkat awam teh wah.
Sekali lagi, pilihan nenek secara berurutan. Kak langsung ketika terjatuh langsung milih ni iketelu, yaitu memberikan orang makan, 60 orang makan. Lapu ta insyaallah mampu ta nenek kempang dengan mangan warak 60. Ya, kepeng 600.000 cukup wah. Ya, beri kaputan aji 10 yu insyaallah bagus wah yang mangan. Ya, lagu nenek syaratna tak coba julu ya. Karena kan narak budak nanti ni. Ya, narak musimna. Lantas pilihan yang ketiga, coba julu puasa montakao dalam 2 minggu bakar. Tapi belum mencoba langsung mengambil yang ketiga, maka ini keliru. Coba juga. Ya, namun kakek kami lagi nyoba-nyoba aja. Ya, ini berdosa, orangnya berdosa juga, dan ya sebagai pelajaran lekan Islam dia harus membayar kafarah yang berat seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa takhsisul akli wasyurbi fil hadits bi'tibaril ghalib wa takhsis bil ghalib la yuqtada mafhuman fala yadullu dhalika ala nafil hukmi amma adahu. Maka di sini penapian ya atau pengkhususan tentang bolehnya atau tidak batalnya puasa dengan imangan ngenem secara sengaja, ini sebagai pengkhususan, namun bukan berarti maknanya menafikan yang lainnya, yang membatalkan puasa yang lainnya ya karena lupa. Namun sekali lagi karena lupa ya. Tapi kita ulangi, sang masalah syahwatnya nejak sekat dengan lupa menunuh aja. Ya, lagu bagi sang narak tu lupa je baik nak kumbe-kumbe. Muna lupa ketu ke. Ya. Aku ibu-ibu, harap kita mungkin lupa. Dan yang membayar kafarah adalah suami. Ya, suami. Ya, istri cuman mengqadha yang satu hari saja. Lantas alah belagu ya waktu ni nano ngawe kita dekat yang ngawe kan kita milih. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau juga mengatakan wa man iktasala aw tamammada aw istanshaq fadakhala al-ma' ila halqihi bila qasdin lam yafsud saumuhu. Beliau mengatakan barang siapa yang mandi atau kumur-kumur atau istinsyaq nono memasukkan air ke dalam rongga hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam perkara yang dianjurkan di dalam wudu suruh kita istinsyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu fil istinsyaq. Silahkan na bagus leta sempurna istinsyaq. Na bagus tak naik dalam rongga hidung. Kak sekedar nyentuh-nyentuh. Tapi apa? Masukkan ke dalam rongga hidung. Sedot. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dengan puasa illa an takuna sha'iman, kecuali dalam keadaan engkau berpuasa nah sedang-sedang kata sedot lalu dengan keras ya. Ini dia. Namun ayyaija mandi kemudian dia berkumur ketika sholat, ketika wudu atau istinsyaq, lantas tanpa disengaja masuk air ke kerongkongannya, masuk air tanpa dia sengaja, maka ini puasanya tidak
tidak batal, tetap puasana sah karena tidak disengaja, tidak dimaksudkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jelas ibu-ibu? Ya. Berikutnya, di antara adab yang berkaitan dengan puasa, al-amru bis sahur wa barakatuhu. Perintah untuk menunaikan sahur, makan sahur dan keberkahan pada makan sahur tersebut. Suruh tamangan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri atau fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada suhur, pada makan sahur tersebut barakah, ada keberkahan. Keberkahan untuk puasa yang akan kita jalani, keberkahan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa selalu makan sahur. Selalu makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aduh masih kenyang aku. Bau lekku sampai memang bau lekku sampai waktu berbuka. Bukan masalah bau apa ya na bau nengkah. Men masalah kemampuan luwi kita mampu untuk tidak makan sehari penuh 24 jam bau lek ta. Luwi kita mampu. Ya, tergantung keadaan fisik ta. Namun di sini bukan dilihat dari mampu kuat apa tidak kuat menjalani siang Ramadan tersebut. Namun sekarang adalah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya, keadaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan fisik dan Nabi paling kuat. Nabi paling kuat. Ya. Ketika peristiwa Ghazwatul Khandaq, perang Paribnu, ya, ketika orang-orang musyrikin akan menyerang kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ngali telabah untuk membatasin jarak atau yak kena bau nyelempat orang-orang musyrikin tersebut. Ngali telabah. Nah, ada ya disebutkan ada sebongkah batu belik, batu nenek, dan tidak ada dari para sahabat yang mampu untuk nyediia karena belik ngamar-ngamar lagu narak tadah. Sampai sahabat Umar radhiyallahu anhu juga tidak mampu, padahal sahabat Umar ini terkenal gemes, kuat. Hen pekokan no pitu kalimat pakang belit. Ya, sahabat Umar terkenal kuat, perkasa, tinggi, badannya besar. Kalau surah pekokan atau bulan beliau menang. Gue empang kesang. Ya, akan bebiah beci-beci no jari mainannya na pekokan haleka. Ya, cuci lagu pekokan marak lain no. Ya, mak sara ampe pekokan lain pokok aja jari bawa kalah. Ya nulan jagurang. Ya, gulat. Ya. Rahimani wa rahimakum. Sahabat Umar radhiyallahu anhu tinggi, kuat. Lagi ada mampu. Ya. Ada yang menyebutkan sifat dari badan yang beliau miliki, mondagin nyium awanda, terus awanda nenepin atas onta, ya ada perlu nyuruh onta no gin tokol baku beta ya, terkenal, namun tidak mampu, sehingga digantikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dengan mengatakan ya, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bagaimana kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, keberanian beliau. Ana nabiyyun la kadhib.
Aku ini Nabi, bukan pendusta, bukan bohong-bohongan. Ana benu Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib, aku empun dari Abdul Muttalib, bilang gitu. Ya, lagu ita jak kadang girang tangah. Ita ya terani, munjulun dengan lui rani, kemudian dengan jak mulai. Ya, mun mesak-mesak ya terani wah. Sisik ngandong ai kirani nini kulai, nini talai. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan kalau keturunan Abdul Muttalib, ya, kakek-kakek beliau orang-orang yang memang kesatria, gemas, tidak penakut. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantamkan Amr noloh batu dan pecah. Nah, ini kekuatan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu dekat nang gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mangan sahur ida. Ya, jadinya bukan alasan untuk meninggalkan makan sahur karena kekuatan tak, karena kemampuan tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut menyebutkan dalam sebuah hadis, inni lastu kahayatikum. Aku ini ya napa ada kekuatan kulit pada aku ngambil kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk menikahi lebih dari 4 wanita karena kekuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki. Baitasai ka'ud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah inni akhsyakum lillah wa attaqakum. Demi Allah, aku adalah sosok manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mencontohkan kepada kita ini syariat yang harus kita ikuti. Makan sahur. Fa inna fis sahur atau fis suhuri barakah, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Rahimani wa rahimakumullah. Fa min barakatis as-sahur at-taqwa 'ala al-ibadah wal isti'anatu 'ala ta'atillahi ta'ala asna' an-nahar min salatin wa qira'atin wa dhikr. Fa innal ja'id yaksal 'an al-ibadati kama yaksal 'an 'amalihi al-yawmi wa hadha mahsus. Beliau mengatakan di sini, di antara bukti keberkahan pada makan sahur itu pertama adalah untuk ketakwaan dalam ibadah. Bukti takwa mengikuti sunnah Nabi. Ya, bukan melihat bentuk atau kekuatan tak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan makan sahur nono adalah sebagai bekal kita untuk menjalani siang Ramadan. Jadi bekal tak, memang untuk bekal kita para jemaah, ya, sehingga kuat kita. Beda lek dengan ni dilapar jak malas kita. Ayo lemes jangan itu solat, ba kelaliannya kami mangan sahur. Terbukti, ya, dan ini sudah terbukti. Wa min barakatis sahur an tahsula bisabihi ar-raghbah fil izdiyadi minas siyami li khiffatil masyaqqati fihi ala al-mutasahhir fayarghab fis siyam wa la yatadhayyaf minhu. Kemudian dengan makan sahur tersebut juga akan diperoleh apa yang kita dapatkan, keinginan, kecintaan, motivasi untuk memenuhi puasa nono kuat. Ya, kuat. Kita diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau mengatakan wa barakatis sahur ittiba'us sunnah. Ini dia. Karena mengikuti sunnah, berkah ngikutin sunnah no. Ya. Mbe berkahna puasa anta sempurna. Puasa anta akan berpahala ketika kita berpuasa sesuai dengan sunnah. Makanya makan sahur ini ketika ditanya tentang berapa ya
Jarak. Berapa jarak antara makan sahur lek datangna waktu subuh? Kam bainal adhan was sahur? Qila qadra 50 ayah. Ya, seukuran nabuwe tabaca seket ayat. Ya naswe 15 atau 10 menit tuntas lita macai seket ayat dengan bacaan yang sederhana. Ya, jadinya waktu utama makan sahur itu sedikit. Ya, tamangan sahur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Belum dikatakan makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur nene berkaitan le waktu. Yang kok dengarnin sahur. Sekali lagi berkaitan le waktu. Ya, kata-kata sahar ini artinya waktu rapat subuh no, nene sahar. Ya, waktu menjelang subuh, karingah mendak subuh no, nene ngarnin sahar. Ya, kemudian makanan atau hidangan makanan rapat waktu subuh ia ngarnin sahur. Yang mbok muntamangan tengah kelembaya ta sahur lah. Ya, bukan makan sahur karena belum masuk waktu sahur. Perbuatan orang, perbuatan keji, perbuatan buruk, meniupkan bukhul pada waktu menjelang subuh ngarnin sihir. Yang buat ngarnin sihir, tukang sihir nenek pirana sugul itu noh sugulanna. Ya, yakna nyebarang sihirna nye bukhul nanu tengari lelema emal ya piran menjelang waktu subuh. Ini kan al-falaq. Ya, waktu menjelang subuh. Kemudian orang yang melakukan sihir tersebut ngarnin sahir, tukang sihir. Nuh nasugul petang-petang. Ya, untuk apa? Meniupkan bukhul dan yang lainnya. Nyebut. Ya, jadi ini waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bukti akan keberkahan sahur tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahur atau akalatul as-suhur. Perbedaan antara puasa puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani apa? Mangan sahur. Mereka berpuasa juga tapi tanpa sahur. Ya, mereka berpuasa namun tanpa sahur. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menyelisihi apa yang dilakukan oleh ahli kitab, yaitu apa? Dengan puasa nono harus mangan sahur. Harus dia makan sahur. Lantas apakah sah puasa dengan yang makan sahur? Sah puasa selama selama kita menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa. Tapi apakah berpahala? Wallahu alam. Ya, bisa jadi tidak berpahala juga. Ya, bisa jadi kurang juga pahalanya. Ya, disebabkan karena dia kalau meninggalkan sahur dengan niat menyelisih sunnah, tentunya dia berdosa. Ya, dia meninggalkan makan sahur karena ghaflah, kelalaian, meremehkan, ya, maka puasanya tentunya tidak sempurna. Ya, puasanya tidak sempurna. Yang kita inginkan di puasa ini tak mau pahalai sempurna. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan pada makan sahur itu utamakan adalah Nabi mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Makanan sahur paling bagus, paling nikmat, ya, adalah kurma kering. Kurma kering ibu-ibu.
Ya tak kanggo ke mangan, kanggo. Ya, kanggo. Ya, namun silahkan kita coba. Ta mangan sahur ngadu korma. Ya, coba keram korma sawi isano, tak keram korma beberapa biji. Nanti mancana datang waktu sahur, wah lembek, wah ya agak lembek dan airnya manis. Insyaallah coba beruk tamangan mesti bau. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana pentingnya sahur nenek. Ya kali kita tinggalangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu walau bijur'atim mimma. Pada tetap mangan sahur walaupun satu teguk air. Wah memang besar Rita, wah narak langanna tekan gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan makan sahur walaupun sekedar minum, walaupun sekedar minum, tetap kita disuruh untuk makan sahur. Tujuannya apa? Supaya kita menyelisihi puasa ahli kitab. Yang puasa mereka wisal tanpa makan sahur, kemudian berbukanya juga tidak langsung ketika tenggelam matahari menunjukkan datangnya waktu berbuka, bareh dulu sampai rapat 1/10 malam yang kedua, wana habis 1/3 malam pertama sampai selesai isya baru buka puasa. Ini puasa wisal dan diharamkan. Ya, ini puasa ahli kitab. Namun kita umat Islam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahura. Senantiasa manusia berada di atas kebaikan, di atas sunnah, ya, mendapatkan keberkahan pada puasanya, mendapatkan pahala yang sempurna pada puasanya. Ma'ajjalul fitra, selama mereka mensegerakan berbuka. Apa arti mensegerakan? Ketika masuk waktu berbuka langsung tanpa ditunda. Ya, muazin perhatikan, tanpa ditunda. Kak pengen nengka dulu buka ke puasa, nengka dulu kuasa karena kelek tu ni balik. Buka dulu ambok azan. Ya, berbuka dulu, ambil 1 biji kurma atau minum dulu, baru adzan. Wa akharus sahur, dan selama mereka mentakhirkan sahur. Ya, telat mangan sahur. Telat bukan berarti menunggu waktu azan subuh, iya, tapi rapat-rapat waktu subuh itu makan sahur. Dan ini yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mau kita pahala dalam puasa yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Dah masuk waktu isya. Yang terakhir yang perlu kita ingatkan di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada puasa yang kita lakukan, yang kita tunaikan, tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala anti tak mau pahala. Ingat, anti tak mau pahala. Dan rugi mun yak tak mau pahala. Rugi kali tak mun yak tak mau kebaikan pada Ramadan tersebut. Lalai. Ya, tidak banyak ibadah yang kita lakukan. Sebelum Nabi, selain bulan Ramadan kita orangnya pendiam, tapi ketika masuk Ramadan, paling kita tahu jaga mulut. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ragima anfu rajulin adraka Ramadan hatta salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka bagi seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan, ya, berdait italik bulan Ramadan, diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan nono berlalu, wah usai, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita ampunan pada bulan Ramadan. Diakibatkan karena kelakuan kita, berkata bohong, ghibah, tidak menjaga
makanan, ya, tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, maka ini yang menyebabkan apa? Tidak akan mendapatkan ampunan. Lihat sebagai bukti apakah Allah Subhanahu wa taala menerima puasa atau ibadah yang kita lakukan pada Ramadan. Setelah Ramadan tetap giat kita melakukan ibadah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi fala hajata lillah fi an yada'a lahu ta'amahu wa syarabahu." Ayyaija ya nabauli ina meninggalkan qaula zur. Qaula zur berbohong, qaula zur ghibah, qaula zur ya, hal mengucapkan perkataan yang sia-sia, berjorak berlebihan, ya, girang besual, ya girang saling timbalin muna puasa ibu-ibu. Ya, masing-masing kita suami istri ataupun antara tangga yang satu dengan yang lainnya tetap harus saling bisa menjaga perasaan, kemudian saling bisa menjaga perkataan. Mun ya mampu jaga ya bulan Ramadan, fala hajata lillah fi an yada'a lahu ta'amahu wa syarabah. Maka tidak ada kebutuhan Allah untuk meninggalkan baginya pahala dari meninggalkan makan dan minumnya. Cuman dapatnya haus dan dahaga. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'im lam yajid min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Luwih dengan puasa sekedar mauna lapar, kasaran doang. Ya nara mauna. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan adab-adab di dalam bulan Ramadan atau dalam puasa itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Nenek bauta sampeang dan pertemuan kemungkinan masih Arab karena satu kali pertemuan aku tama bulan Ramadan insyaallah sebutan bagaimana sifat qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa